Sahabat, duduklah sebentar dan dengarkan dengan perlahan. Karena tidak semua luka terlihat oleh mata. Tidak semua air mata jatuh di depan manusia. Dan tidak semua orang yang diam berarti lemah. Ada jiwa-jiwa terpilih yang berjalan di bumi dengan hati yang dalam. Mereka tidak banyak bicara tentang rasa sakitnya. Mereka memilih diam ketika dikhianati. Mereka memilih pergi ketika terlalu disakiti. Dan mereka tetap mendoakan orang lain meskipun hatinya sendiri hancur. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tulus. Namun dunia sering salah dalam menilai mereka. Karena terlalu baik, mereka dianggap bodoh. Karena terlalu sabar, mereka dianggap bisa dipermainkan. Karena terlalu tulus, mereka dianggap akan selalu bertahan. Padahal sahabat, secara spiritual, menyakiti jiwa-jiwa terpilih bukanlah perkara kecil. Bukan karena mereka akan membalas dengan kebencian, tetapi karena semesta memiliki caranya sendiri dalam menjaga hati yang bersih. Dan dalam video ini, aku ingin mengingatkanmu tentang 7 karma ganas yang sering datang kepada mereka yang menyakiti jiwa-jiwa terpilih. Yang pertama sahabat, energi hidupnya menjadi berat dan tidak tenang. Ketika seseorang menyakiti jiwa yang tulus, hal pertama yang sering berubah adalah energi batinnya sendiri. Awalnya mungkin ia merasa biasa saja, merasa tidak bersalah, atau bahkan merasa menang karena berhasil mempermainkan hati seseorang. Namun energi spiritual tidak bekerja hanya melalui apa yang terlihat. Hati yang pernah menyakiti tanpa alasan perlahan membawa getaran berat ke dalam hidupnya. Pikiran menjadi gelisah, hati sulit tenang, tidur terasa tidak nyaman, dan hidup terasa kosong meskipun terlihat baik-baik saja. Karena setiap tindakan membawa energi, dan ketika seseorang melukai hati yang tulus, energi itu kembali masuk ke kehidupannya sendiri. Jiwa terpilih biasanya tidak membalas dengan kebencian, tetapi semesta bekerja melalui hukum keseimbangan. Apa yang dilepaskan ke dunia perlahan akan kembali. Kedua, cahaya rezekinya perlahan tertutup. Dalam spiritualitas, rezeki bukan hanya uang. Rezeki adalah kelancaran hidup, ketenangan, kesehatan, hubungan baik, dan keberuntungan batin. Sahabat, orang yang sering melukai hati yang tulus biasanya secara perlahan akan kehilangan keberkahan dalam hidupnya. Mungkin secara materi masih memiliki banyak hal, tetapi hidup terasa berat. Banyak hambatan datang tanpa alasan jelas. Apa yang dimiliki terasa tidak membawa damai, karena hati yang penuh luka dan kesalahan sering menutup aliran energi baik dalam hidup. Jiwa terpilih biasanya membawa energi ketulusan dan doa yang bersih. Ketika energi seperti itu disakiti, kehidupan si pelakunya perlahan kehilangan keseimbangan spiritual. Bukan karena mereka dikutuk, tetapi karena semesta selalu bergerak menjaga keseimbangan energi. Yang ketiga, hidupnya dipenuhi pertemuan dengan orang yang menyakitinya kembali. Salah satu hukum spiritual paling kuat adalah energi yang kamu berikan kepada orang lain akan kembali dalam bentuk yang sama. Orang yang terbiasa melukai hati tulus sering tanpa sadar menarik pengalaman yang sama ke dalam hidupnya. Suatu hari ia mungkin akan dikhianati, dipermainkan, ditinggalkan, atau dicintai setengah hati. Dan rasa sakit itu biasanya datang saat ia mulai benar-benar mencintai seseorang. Disitulah semesta mengajarkannya
beginilah rasa sakit yang dulu kamu berikan kepada orang lain. Karma spiritual bukan selalu hukuman. Kadang ia hadir sebagai pelajaran agar seseorang belajar memiliki empati. Karena manusia sering baru memahami luka setelah merasakannya sendiri. Keempat, jiwanya menjadi semakin kosong. Sahabat, setiap kali seseorang menyakiti hati yang tulus tanpa rasa bersalah, sedikit demi sedikit jiwanya menjauh dari cahaya batin. Awalnya mungkin tidak terasa, namun lama-kelamaan hidupnya terasa hampa. Ia mulai sulit merasakan ketulusan, sulit percaya pada cinta, dan sulit menemukan kedamaian sejati. Karena energi spiritual seseorang dibentuk dari apa yang ia lakukan terhadap orang lain. Orang yang terus-menerus melukai hati baik akan perlahan kehilangan koneksi dengan sisi lembut dalam dirinya sendiri. Dan ketika jiwa kehilangan kelembutan, hidup mulai terasa dingin meskipun dikelilingi banyak hal. Kelima, pintu kedamaian spiritual menjadi sulit terbuka. Jiwa terpilih biasanya membawa energi ketenangan. Mereka mungkin sederhana, tetapi kehadirannya sering membuat orang lain merasa nyaman dan damai. Ketika seseorang menyakiti energi seperti itu, hidupnya sering kehilangan ketenangan spiritual. Ia mungkin terus mencari kebahagiaan dari uang, dari hubungan, dari hiburan, atau dari pencapaian dunia, tetapi tetap merasa kosong di dalam hati karena kedamaian sejati tidak bisa dibeli dari luar. Dan hati yang pernah menyakiti ketulusan sering membutuhkan waktu lama untuk kembali menemukan cahaya batinnya. Keenam, doa dan energi jiwa terpilih sangat kuat. Sahabat, jiwa terpilih biasanya memiliki hati yang sangat dalam. Ketika mereka berdoa yang asalnya dari rasa sakit, energi itu akan membawa kekuatan besar secara spiritual. Bukan berarti mereka sengaja membalas. Seringkali mereka hanya menangis, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, namun doa yang lahir dari hati yang benar-benar terluka sering memiliki getaran yang sangat kuat, dan semesta selalu mendengar energi yang keluar dari hati yang tulus. Karena itu, menyakiti jiwa yang lembut bukanlah hal yang sepele. Air mata orang-orang yang tulus sering membawa kekuatan spiritual yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ketujuh, kehilangan kesempatan bertemu jiwa yang benar-benar tulus. Sahabat, di dunia ini ketulusan adalah energi yang sangat langka. Tidak semua orang mampu mencintai dengan hati bersih. Tidak semua orang mampu bertahan dan peduli tanpa kepentingan tersembunyi. Ketika seseorang menyia-nyiakan jiwa yang tulus, seringkali semesta tidak akan mempertemukannya lagi dengan energi yang sama. Ia mungkin masih bertemu dengan banyak orang, tetapi tidak lagi menemukan ketenangan, ketulusan, dan cinta yang benar-benar murni. Karena jiwa-jiwa terpilih datang bukan hanya sebagai pasangan atau teman, tetapi sebagai hadiah spiritual dalam kehidupan seseorang. Dan ketika hadiah itu disakiti, penyesalan sering datang saat semuanya sudah terlambat. Sahabat, secara spiritual, setiap manusia membawa energi dalam hidupnya. Apa yang ia berikan kepada orang lain akan kembali kepada diri mereka sendiri. Karena itu, jangan melukai hati yang tulus. Jangan mempermainkan jiwa yang lembut. Dan jangan mengkhianati seseorang yang datang dengan niat baik. Sebab jiwa-jiwa terpilih mungkin terlihat sederhana di mata manusia, tetapi secara spiritual mereka membawa cahaya yang besar. Dan ketika cahaya itu disakiti,
Semesta sering bergerak dengan caranya sendiri untuk mengembalikan keseimbangan. Jadi jika hari ini ada seseorang yang benar-benar tulus dalam hidupmu, jagalah dia dengan baik, karena belum tentu semesta akan mengirimkan jiwa yang setulus itu untuk yang kedua kalinya.